Halo, perkenalkan nama saya Fadli Muhammad Nasir. Saya dari jurusan Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Saya dari kelas 1B dengan NIM 2108780. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang hujan dan alat ukurnya. Pertama, saya ingin menjelaskan pengertian hujan. Hujan adalah rangkaian proses presipitasi cairan, yaitu fenomena alam yang terjadinya kondensasi uap air pada atmosfer yang mengalami penambahan uap air dan pendinginan. Kemudian, air itu mengalami tabrakan satu sama lain, sehingga menjadi sebuah peristiwa yang disebut hujan. Apa sih alat mengukur hujan? Alat pengukur curah hujan dibedakan menjadi dua bagian berdasarkan mekanisme kerjanya, yaitu alat penakar hujan manual, alat penakar hujan otomatis. Ayo mari kita mulai. Penakar hujan manual. Alat penakar hujan manual adalah penakar yang dihitung secara manual dengan cara menghitung volume air hujan yang tertampung dengan interval waktu tertentu atau saat terjadinya hujan. Ada dua jenis penakar hujan manual atau alat pengukur curah hujan, yaitu penakar curah hujan obrometer biasa. Penakar curah hujan obrometer biasanya terbuat dari seng yang tingginya 60 cm dengan warna aluminium, dan ada juga yang terbuat dari pipa paralon dengan tinggi 100 cm. Prinsip kerjanya adalah dengan membagi volume air hujan tertampung dengan luas mulut takaran atau volume atau air hujan tertampung dibagi luas mulut penakar. Biasanya ditempatkan di daerah-daerah tertentu dengan ketinggian 120 sampai 150 cm. Cara kerjanya. Yang pertama, melakukan pengamatan dengan mengukur jumlah mengukur volume air. Yang kedua, volume air digunakan untuk mencari curah hujan pada jam tertentu di tempat pengamatan. Nomor 3, perhitungan curah hujan dilakukan berdasar menikus dengan syarat curah hujan jika angka memiliki koma, maka digenapkan dengan angka terdekat, dan jika di angka berada di antara 13,5 mm, maka ditetapkan menjadi angka ganjilnya. Misal 15,5 cm menjadi 15 dan 25,5 cm menjadi 29. Penakar curah hujan obrometer observatorium. Penakar ini menggunakan gelas ukur dalam pengukuran curah hujannya. Cara ini banyak dilakukan di Indonesia. Banyak kelebihan dari alat ini dibandingkan yang biasa. Apa sih kelebihannya? Yaitu pemasangan menjadi lebih mudah, pemeliharaan yang digunakan relatif mudah dan murah. Kekurangannya adalah cuaca yang diamati terbatas selama 24 jam dan adanya resiko gelas ukur rusak dari biasanya dan terjadi kesalahan dalam membaca pengukuran karena curah hujan yang relatif berbeda-beda. Cara kerja alat pengukur curah hujan ini adalah air yang masuk ke penakaran akan mengalir terkumpul di penampungan. Yang kedua, lalu air hujan tersebut diukur dengan gelas ukur. Jika air yang tertampung banyak, maka pengukuran dilakukan beberapa kali dengan gelas ukur sampai air habis diukur. Alat penakar hujan otomatis atau rain gauge helmet. Alat ini mengukur curah dengan cara perekam otomatis.
penakar curah hujan ini dapat mengukur curah hujan yang rendah maupun ke yang tinggi. Selain itu, juga dapat mengukur selang waktu tertentu dan dapat mencatat lamanya periode hujan yang terjadi. Artinya, alat ini dapat mengukur dan menentukan intensitas hujan yang terjadi. Cara kerja rain gauge helmet. Hujan masuk lewat corong dan akan terkumpul di tabung. Tabung tersebut terdapat pelampung yang akan naik ke atas karena air hujan. Di pelampung terdapat tongkat pena yang mengikuti gerakan pelampung. Pena akan mencatat gerakannya di pias dan akan mencapai pias teratas saat tabung hampir penuh. Saat air berada selang gelas, maka air akan otomatis keluar sampai ketinggian ujung selang dan tabung. Hal ini berdasarkan sistem sifon. Keluarnya air membuat pelampung dan pena turun, maka akan menggores garis vertikal. Garis vertikal inilah yang akan dihitung untuk menentukan besar curah hujan. Penakar hujan Bendix. Penakar hujan Bendix berbentuk seperti tiang bendera. Nah, seperti tiang bendera kan? Memiliki cara kerja yang simpel. Cara kerjanya ialah yang pertama, cara kerja pemakar tipe Bendix dengan penyeimbang air hujan yang ditampung di tempat yang sudah disediakan. Curah hujan diketahui dengan air yang ditimbang ke jarum. Nah, petunjuk berpena yang menggores kertas pias. Kertas yang ada di dalam alat ini. Selanjutnya, penakar hujan tilting. Sifon. Merupakan alat penakar hujan dan intensitas hujan secara berkelanjutan atau kontinu. Cara kerja alat ini ialah yang pertama, air hujan yang akan ditampung ke penampungan ini di dalam sini. Dan saat penampungan penuh, maka tabung akan menjadi miring. Tabung yang di dalam sini akan menjadi miring. Saat penampungan penuh, penakar sifon akan mengeluarkan air dari penampungan dan pergerakan di dalam tabung akan tercatat di pias untuk mengetahui curah hujan yang sama. Di dalam alat ini ada sebuah kertas pias, yaitu kertas yang khusus untuk memprediksi curah hujan. Kemudian, pengukuran dilakukan selama 24 jam dan tidak di waktu yang sama. Jadi waktu yang berbeda-beda dalam alat ini. Selanjutnya, penakar hujan tipping bucket. Kenapa penakar hujan ini disebut tipping bucket? Karena bentuknya seperti sebuah bucket atau ember, ya penampung air yang biasa dipakai buat mandi. Alat ini merupakan alat penakar yang bisa menghitung akumulasi hujan di atas 200 mm per jam. Cara kerjanya adalah hujan memasuki curung penakaran dan mengalir mengisi bucket atau ember ini. Ember ini akan berjungkit dan bergantian dengan bucket satu menerima air saat air sudah mencapai 20 ml. Kemudian, pena akan menggores pias. Pena yang ada di sini akan menggores pias. Ini adalah pias. Dengan gerakan naik turun 0,5 skala. Ini akan naik turun. Milimeter saat bucket berjungkit, hal inilah yang dapat kita hitung untuk mengetahui curah hujan. Selanjutnya, penakar hujan optikal. Penakar hujan optikal ini adalah pembakar hujan optikal, sensor untuk menangkap curah hujan. Penakar optikal ini
memiliki beberapa saluran dan bekerja dalam sistem lokal. Setiap saluran memiliki diode laser dan fotoresistor. Dari sini dia akan mengeluarkan sebuah laser atau sensor untuk menangkap curah hujan. Dan fotoresistor ini memiliki fungsi untuk merekam gambar saat sensor terekam. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.